Agustus 2021. Sehari setelah perayaan kemerdekaan RI, benar-benar menjadi kemerdekaan bagi Tuti Suhartini, 55 tahun, dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, 23 tahun. Ibu dan anak itu merdeka dari urusan dunia. Mereka ditemukan oleh sang ayah, Yosep Hidayah, yang baru saja sampai dari tugas luar daerah, tewas di bagasi mobil Alphard di rumahnya sekitar jam 7.30 pagi. Cuma setelah gitu, cuma bingung kenapa si jendela kaca mobil semua terbuka gitu. Jadi setelah itu terbuka, baru wah ada apa ini, buka saya itu. Pas buka pintu, di dalam sudah itu tempatnya hancur ramur-ramur. Berbagai spekulasi muncul, mulai dari perampokan hingga kekerasan seksual, namun tidak ada harta yang dirampas ataupun hilang. Begitupun di tubuh molek keduanya. Tidak ditemukan bekas-bekas ruda paksa. Di kepala mereka justru ditemukan luka-luka bekas pukulan benda tumpul dan senjata tajam. 2 tahun kasus ini menjadi misteri. Polisi seolah menemukan jalan buntu. Mabes Polri bahkan turun tangan menangani kasus ini. Karena mendapat perhatian besar dari masyarakat, sampai akhirnya obrolan di Pecel Lele terungkap. Yosep, suami Tuti dan ayah bagi Amel, diduga kuat sebagai pelaku. Ia pun ditangkap polisi. Akhir tahun 2024, Yosep pun divonis 20 tahun penjara. Nah, apa saja sebenarnya yang dilakukan Yosep? Apakah motif atau alasan yang mendorong Yosep berlaku keji pada istri dan anak gadisnya? Penasaran bukan? Silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman melanjutkan menyimak kisah ini. Persis setelah 2 tahun 2 bulan Tuti dan Amel ditemukan tewas setengah tidak berbusana, pada 17 Oktober 2023, M. Ramdhanu alias Danu mendatangi kantor polisi. Danu mengaku sebagai pelaku dan menyerahkan diri kepada polisi, sekaligus bersedia menjadi justice kolaborator, orang yang siap bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap semuanya. Tentu saja ia bukan satu-satunya pelaku, dan sebagai justice kolaborator, ia bukan pelaku utama. Buah dari penyerahan diri Danu itu, kemudian polisi menangkap Yosep, suami Tuti, dan ayah bagi Amel sebagai otak dan pelaku utama. Semua bermula dari obrolan di warung Pecel Lele. Obrolan itu pula lah yang menjadi salah satu dasar hakim memvonis berat hukuman mereka dengan dakwahan pembunuhan berencana. Sekitar pukul 9 malam, Yosep menggunakan motor Scoopy warna merah menemui Danu di pertokoan pasar Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Yosep sempat berujar minta dibantuin sama Danu, namun ucapan itu tidak jelas. Yosep keburu ngacir lagi dengan sepeda motornya. Danu berpikir bahwa Yosep kembali ke rumahnya di Ciseti. Ia pun menyusulnya hendak memperjelas ucapan Yosep. Di tengah perjalanan, persis di seberang Masjid Agung Jalan Cagak, Danu melihat motor Yosep terparkir di samping warung Pecel Lele. Danu berhenti dan menemui Yosep. Obrolan bersejarah pun terjadi di situ. Yosep bercerita bahwa ia meminta uang 30 juta rupiah dan tidak diberikan oleh istrinya. Bahkan, kebutuhan keuangan dia sekarang dijatah oleh istri dan anaknya. Ia merasa sakit hati.
dan hendak memberi pelajaran kepada istri dan anaknya. Danu diminta untuk menyiapkan golok. Yosef menginformasikan bahwa golok itu sudah disimpan di dapur dekat gas LPG di rumah korban. Nanti, saat diperintah Danu tinggal mengambilnya saja. Selama kurang lebih 30 menit, mereka membicarakan detail rencana itu. Sekitar pukul 21.40, mereka menuju rumah korban. Yosef masuk ke rumah, sementara Danu diminta menunggu di luar dekat garasi. Pukul 00.30, Danu dipanggil masuk ke rumah. Di dalam rumah sudah ada Arigi dan Abi. Keduanya adalah anak Mimin Mintarsi, istri muda Yosef. Danu diminta mengambilkan golok oleh Yosef. Lokasi golok sesuai pembicaraan mereka waktu di Pecel Lele. Danu pun mengambilnya di dapur. Sesampainya di ruang tamu, golok itu direbut oleh Arigi dan Danu diminta kembali menunggu di luar. Di ruang TV, Tuti pun dieksekusi dengan golok dan stik golf oleh Yosef, Arigi, dan Abi. Mendengar keributan, Danu pun masuk ke dalam rumah. Selanjutnya, membantu mengeksekusi Amel yang masih tertidur di kamar, juga dengan golok dan stik golf. Setelah keduanya dipastikan tewas, kedua korban dipindahkan ke kamar mandi. Pada saat pemindahan itulah Mimin Mintarsi, istri muda Yosef, datang. Danu diminta untuk memandikan keduanya, dibantu oleh Mimin. Danu juga diminta membersihkan bercak-bercak yang tersisa, baik di lantai maupun di tembok. Sementara Arigi dan Abi mengacak-acak kantor yayasan yang berada di dekat ruang tamu, sekitar pukul 04.30, mereka memindahkan jasad keduanya itu ke bagasi mobil Alphard hitam di garasi. Sekitar pukul 7 pagi, Yosef kemudian mendatangi kantor Polsek Jalan Cagak, melaporkan seolah-olah ada perampokan dan pembunuhan. Ia mengaku setelah ada urusan pekerjaan, pagi baru sampai rumah dan menemukan kondisi rumah acak-acakan. Sampai di situ, aksi Yosef CS berjalan rapi. Jenazah korban hingga 2 kali diotopsi. Namun, peristiwa itu masih menjadi misteri. Sebenarnya polisi menaruh curiga kepada Danu. Pasalnya, sidik jari Danu ditemukan di mobil Alphard. Sayang, polisi tidak cukup bukti untuk menyelidiki lebih jauh. Pada tanggal 17 Oktober 2023, tepat 2 tahun 2 bulan setelah peristiwa tragis itu, Danu mendatangi kantor polisi. Danu yang merupakan keponakan Yosef ini menyerahkan diri sekaligus bersedia menjadi justice kolaborator, bersedia bekerja sama dengan kepolisian mengungkap tuntas kasus ini. Danu merasa bersalah dan tertekan. Ia pun menceritakan detail kronologinya mulai dari pembicaraan di warung Pecel Lele hingga drama memasukkan tubuh Tuti dan Amel ke bagasi mobil. Hari itu juga, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi diringkus polisi. Di persidangan, Yosef dituntut tim jaksa hukuman penjara seumur hidup. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada Kamis 25 Juli 2024 menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Yosef. Yosef tak puas dengan keputusan itu. Ia pun menyatakan banding. Pengadilan Tinggi Jawa Barat pun kemudian pada tanggal 26 Agustus 2024 menyatakan menolak upaya banding tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang menjatuhi hukuman penjara 20 tahun bagi Yosef. Lagi-lagi Yosef tak puas dengan keputusan pengadilan. Pada 26 November 2024, ia pun mengajukan kasasi ke MA. Dan Mahkamah Agung pun menolak kasasi mereka.
Melalui kuasa hukum Sylvia Devi Sumbarto, pada 12 Desember 2024, Yosep akan melakukan upaya peninjauan kembali atau PK ke MA. Menariknya, setelah Yosep mendapatkan vonis pengadilan, kasus ini malah melahirkan tersangka baru. Seorang perwira polisi, Ibda Taryono, dijadikan tersangka. Ia dituduh melakukan perusakan tempat kejadian perkara atau TKP. Pada tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, Taryono masuk ke TKP, memfoto lokasi di TKP, kemudian jam 5 sore, tersangka T ini kembali masuk ke TKP, meminta saudara S untuk menguras bak mandi. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2021, esok harinya sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Taryono masuk kembali ke TKP untuk menyuruh S menguras bak mandi. Karena pada saat tanggal 18 sebelumnya, kegiatan menguras bak mandi itu baru sebagian dilakukan, dan pada tanggal 19 dilakukan pengurasan bak mandi secara keseluruhan hingga habis airnya. Taryono dianggap melakukan obstruction of justice, artinya ada tindak pidana untuk menghalangi atau merintangi proses penyidikan. Dalam kasus ini, pasal yang dilanggar tersangka yakni pasal 221 KUHP dengan ancaman 9 bulan penjara. Lantas, apakah yang jadi motif Taryono? Adakah ia terlibat dalam kasus ini sehingga berupaya merusak barang bukti? Taryono berdalih bahwa apa yang dia lakukan adalah atas inisiatif sendiri dan dalam rangka mencari barang bukti yang mungkin tertinggal di bak mandi. Meski demikian, polisi tetap memberikan kasus tersangka kepada Taryono karena pengurasan air di bak mandi dianggap menyalahi aturan. Hal itu membuat tim Inafis Polres Subang kesulitan dalam pengungkapan kasus ini karena TKP telah berubah. Kita tunggu saja hasil persidangan Ibda Taryono dalam kasus ini. Akankah memang ada keterlibatan pembunuhan bersama Yosep atau memang hanya kesalahan prosedur dan pidana menghalangi proses penyidikan? Pun demikian, bagaimana babak baru kasus ini jika Yosep akhirnya mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke MA? Akankah MA mengabulkan atau menolaknya? Apapun keputusannya, semoga memenuhi rasa keadilan para pihak.